korupsi ini harus diberantas, ya kan? Karena pencegahan kan belum efektif. Jadi bagi saya cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi adalah dengan penindakan. Halo, jumpa lagi di podcast kita, Ngobrol Asik bareng kita. Masih dengan gue, Chris Jayusman. Dan gue Agus Taufik, Gusto. Kita mau ngobrolin apa nih Gus kali ini? Oh ini, kita udah pakai kaos Merdeka Belajar nih. Oke. Berarti kita mau bahas Danantara. Oh bukan. Kita mau bahas kasus yang lagi hangat nih Mas. Tentang Chromebook. Dan sudah hadir narasumber yang luar biasa dan biasa di luar. Siapa Gus? Kenalin Gus. Mas Yudi Purnomo Harahap. Oh, luar biasa. Tapi namanya unik Mas nih. Iya. Ada Purnomo, ada Harahap. Oke, boleh digali Gus. Kalau Purnomo ini orang Jawa, Harahap Batak nih biasanya. Jadi perkawinan silang ini Mas. Ini kalau pertanyaan Silakan. seperti ini, seperti saya yang dulu nyidik kan disidik ini kan. Di profiling gitu ya. Latar belakangnya dan sebagainya gitu ya. Jadi ya ayah saya kan memang dari Sumatera Utara ya. Makanya dapat marga Harahap. Ya. Ibu saya dari Blora, Jawa Tengah. Sehingga mungkin pada saat itu ada kesepakatan gitu kan. Dua-duanya masuk ya? Dua-duanya masuk, ada Purnomo dan Harahapnya. Kalau Yudi kan karena istilah hukum ya, yudisial gitu kan. Karena cocok berarti. ayah saya kan dulu Visioner. merupakan orang hukum juga, seperti itu. Iya. Oke. Berarti kalau Batak dan Jawa nih bisa main keras dan bisa main keris gitu. Kalau keris kan diam-diam di belakang nih gitu. Mengayun. Iya, mengayun. Ya, kan? Kita mengayun. Kapan harus keras, kapan harus lembut. Iya. Ya kan? Seperti itu, Mas. Oke, jadi Bang Yudi ini Ya. sebelumnya kan ex penyidik KPK. Oh, betul. Oke, pantesan saya kok dakdikduk tadi pas duduk hadap-hadapan sebelum diperkenalkan Iya. profesi beliau sebelumnya. Ya. Ternyata memang harus cukup kuat mental ya kalau duduk di depan penyidik itu. Betul. Karena kita paham kan psikologis orang. Jadi gimana Mas, boleh cerita nggak dulu Oke. gimana kisahnya bisa tiba-tiba menjadi penyidik KPK dan periode kapan saat menjadi penyidik? Ya, saya kan masuk ke KPK itu angkatan kedua di tahun 2007. KPK saat itu memang namanya belum ada ya, karena memang orangnya masih sedikit, infrastrukturnya juga belum begitu banyak ya. Kemudian prestasi kerjanya pun juga tentu belum banyak ya. Tapi kan di situ semangat pembahasan korupsi kan sudah ada. Nah, kemudian ketika saya masuk itu dari kira-kira 26.000 orang, ya kan, untuk calon pegawai fungsionalnya hanya 52 yang terpilih. Waduh, Gitu lebih kan? ketat dibanding SNMPTN itu. Ya? Itulah zaman dulu gitu kan. Iya. SPLB aja bisa jadi satu kursi 200 orang. Passing grade-nya tinggi nih Tinggi masuk KPK sekali, nih. gitu kan, dengan berbagai macam apa namanya tes ya. Tapi belum ada TWK ya Mas ya? Belum ada. Oh, belum ada TWK ya. Iya, berbagai macam tes, kemudian alhamdulillah terpilih lah, ya kan, dan namanya kan Indonesia Memanggil. Wih, panggilan negara ini. Panggil negara, ya kan, dan kemudian masuklah, dan saya baru kemudian jadi penyidik itu baru tahun 2013 ya, dilantik karena memang saat itu kebutuhan akan penyidik itu sangat besar ya, sangat banyak. Nah, saya waktu itu kan memang sebenarnya sudah sangat senang gitu ya di bagian pencegahan, karena kan resikonya nggak terlalu besar gitu kan, nggak berhubungan dengan kasus. Tapi kemudian ya ketika organisasi membutuhkan, maka saya harus bisa ditempatkan di mana aja gitu kan, dan kemudian ya Bismillah gitu kan jadi penyidik gitu ya, yang memang waktu itu sudah kebayang kan resikonya, ya kan, istilahnya kita nggak boleh nampak ya kan, kayak Batman lah gitu kan. Paling kelihatan hanya orang harus pakai masker kemana-mana gitu ya. Ya itu kan untuk self defense gitu Itu kan. termasuk bahkan di luar pekerjaan sekalipun tetap masker. Oh ya tetap lah gitu kan, untuk menjaga profesi kita kan. Mas Kris juga sering maskeran Mas, tapi bengkoang ya Mas. Bengkoang ya. Pantesan glowing. Lighting ini. Oh, iya, betul. Ada 3 lagi sampai. Nah, jadi ya kembali gitu bahwa menjadi penyidik itu kan panggilan, dan memang saat itu kenapa saya juga memutuskan karena memang korupsi ini harus diberantas, ya kan? Karena pencegahan kan belum efektif. Jadi bagi saya cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi adalah dengan penindakan.
Sehingga dengan penindakan itu adalah kampanye yang bagus gitu ya. Efek jerah ya, Efek Mas. jerah. Jadi udah ada yang ditangkap-tangkapi dan alhamdulillah ya selama jadi penyidik dari 2013 sampai 2021 sebelum di TWK kan gitu ya. Sama Firly dan kawan-kawan gitu kan. Padahal kita tadi nggak mau nyebut. Editor tolong. Jangan disensor. Lanjut ya. Lanjut. Aduh. Munculkan fotonya. Akhirnya kita pun kemudian ya sudah banyak lah kasus-kasus yang ditangani ya, mulai dari kasus pengadaan barang jasa, kemudian kasus-kasus menteri, direktur utama BUMN, DPR, DPRD, ya pokoknya banyak lah. Bahkan Alkisah ketika saya banyak menangani perkara di Sumatera Utara ya. Tapi saya tuh yang lucunya itu kalau di BAP nama saya Yudi Purnomo. Gitu kan. Padahal butuh ada harapnya keluar dia. Iya. Nah, saya harap kalau misalnya saya ada di TV gitu kan, jadi Purnomo Harahap gitu. Nah, di situ kadang-kadang ada orang, loh, ternyata abang ini ada harahapnya gitu kan. Jadi orang kaget loh, kok abang nangkep juga ada yang pernah ada kasus korupsi melibatkan harahap juga gitu ya. Ya menurut saya nggak masalah, profesional. Oh, gitu nggak melanggar kode etik gitu ya? Enggak lah, gitu kan. Kalau juga saya nggak kenal, ya kan? Okay. Ya kan banyak marga itu kan. Nggak bikin harap-harap cemas ya Mas. Jadi maksudnya yang profesional gitu kan. Kita siapapun gitu ya, kita tangani gitu. Kemudian ya kasus-kasus banyak lah, kasus-kasus besar ditangani, misalnya perkara Bank Senturi, perkara IKTP. Wah itu yang kayaknya nominalnya gede-gede terus. Oh gede-gede ya. Iya. Tapi itu saat itu gede. Saat ini sepertinya kayak nggak ada apa-apanya gitu kan. Kita lihat kayak pertambakannya sampai kuadriliun. Iya. Kita aja belum baru dengar kata-kata kuadriliun kan sekarang. Ternyata ada istilah buat 1000 triliun gitu kan. Nolnya berapa Mas? 15 ya? Banyak. Ya, pokoknya kalau sholat satu saf itu. Bayangin. Jadi kalau dulu kan sekarang ada namanya Liga Korupsi Indonesia. Ada klasemennya. Jadi semakin hari semakin banyak yang menggeser gitu. Oh iya. Jadi istilahnya Pemimpin klasemennya siapa nih Mas? ya sekarang saat ini kan yang Petamax itu ya. Oh iya. Yang apa? Kasus oplosan itu oplosan, kan. ya, Kemudian sekarang yang baru lagi tuh 10 triliun tuh yang pengadaan laptop. Nah, itu kan bisa banyak menggeser tuh yang lainnya. Pas banget nih. Pas banget. Tapi sebelum masuk ke situ, Bang. Gitu. Ini kan pengadaan barang jasa banyak banget ya di kementerian, itu apalagi juga BUMN juga disorot kan, dimonitor juga. Pertanyaannya, gimana bisa tahu teman-teman KPK ini, bermasalah di sini, dan setelah tahu bermasalah, apakah juga di ranking tadi, dibikin klasemen, kita sikat dulu yang gede-gede gitu. Gimana Bang bisa tahu ini bermasalah? Pemilihan prioritasnya ya, prioritas. Jadi gini, memang pengadaan barang dan jasa, terutama infrastruktur gitu ya, dan barang-barang yang lain, itu kan masih menjadi favorit para koruptor di negeri kita. Karena pasti anggarannya besar. Iya. Ya. Berarti dari nilai dulu ya? Dari nilai dulu. Oke. Kan para pejabat di negeri kita yang korup itu di dalam pikiran mereka adalah selama masih berkuasa, selama masih menjabat, selama masih punya kekuasaan, di situ mereka akan korup karena ada yang ngasih duit. Iya. Nah, dan mumpung masih menjabat. Dan mumpung masih menjabat. Karena ada pengalaman juga, ada seorang pejabat misalnya ketika ada hari raya misalnya, wah parcelnya bisa segudang. Tapi kalau udah nggak menjabat, ada yang WA udah bagus banget gitu ya. Iya, langsung dilupakan. Langsung dilupakan lah, karena ada tuan yang baru. Oke. Ngomong tuan yang baru lagi ada OTT kemarin tapi nanti lah ya. Mancing terus. Mancing terus. Ya kok jadi malah narasumber yang mancing? Wah, bukannya hostnya. Jadi kita yang tertekan ini. Kita harap-harap cemas itu. Nah, jadi kembali lagi tadi benar bahwa pengadaan barang dan jasa itu merupakan salah satu yang paling banyak korupsinya. Karena dalam Liga Korupsi Indonesia itu kan semua kasusnya ada kasus pengadaan barang dan jasa. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua pasalnya ada pasal 2 dan pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara. Dan memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi. Jadi ya untuk Liga Korupsi Indonesia bisa jadi kedepannya akan banyak yang bergeser juga kalau ada banyak kasus korupsi diungkap. Terus bisa taunya dari mana ini bermasalah atau enggak? Ini menarik ya, bahwa penegak hukum itu kan tidak tahu ya, mereka buta apa yang terjadi di luar sana. Ya, sampai kemudian ya ada yang melaporkan. Oke, ya.
Jadi tidak mungkin kita itu punya indra keenam mau di situ mencium ada korupsi enggak lah. Pasti ada yang melaporkan. Itulah sebabnya kenapa proses penegakan hukum dimulai dari adanya laporan dari masyarakat. Siapapun itu, ya, baik yang secara silent, ya, maupun yang habis laporin kemudian posting habis ngelaporin nih di KPK, ya, viral. Jadi itu dulu harus ada laporan. Ini yang sangat penting ya. Kenapa ada pengaduan itu? Makanya kenapa ada namanya whistleblower. Ya kan, ada justice kolaborator. Inilah yang kemudian ya menjadi sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena apa motif orang melapor? Banyak. Ada motifnya memang karena idealisme, karena terlalu banyak ditekan, ya, karena kemudian juga karena isi suruhan juga ada, ya kan, karena sebagainya kita nggak melihat itu. Yang pembagian yang nggak merata bisa juga jadi laporan betul. itu. Jadi ini nggak kebagian kue nih. Itu ada nggak namanya. Kebagian kue apa nih. namanya? Namanya adalah ketika hujan tidak merata. Jadi pembagian uang itu sebenarnya sudah jelas berapa atasan berapa, di bawahnya atasan berapa, sampai ke bawah itu udah jelas. Tetapi ada yang ingat, motong. dalam kejahatan itu tidak ada kehormatan di antara para penjahat. Asik. Ya, jadi ini jadi quotes di postingan kita. Karena mereka ya awalnya sepakat, tapi kemudian akhirnya merasa, loh, bukannya saya yang paling berat kerjanya, bukannya saya yang paling banyak resikonya. Sama seperti ketika komplotan maling. Ada orang yang jagain mobil, standby. Ada orang yang melihatin situasi. Ada orang yang jagain tangganya. Ada orang yang masuk ke rumah kemudian ngambilin barang. Awalnya sepakat 20%. Tapi kemudian yang ngambil, kok saya ngambil duit? Iya, saya paling capek nih. Iya, kan saya ngeliatin. Yang nyupir, kalau nggak ada gua, kalau ketahuan, lu mau ketangkap digebukin rakyat. Akhirnya semua penjahat merasa paling berjasa. Akhirnya, masuk cuma 20%, ngomonglah dia kemana-mana, ya kan? Saya cuma kemarin maling di rumah ini, gitu kan? Cuma dapat ini, didengar orang kan? Lapor lah, ketangkep lah, gitu. Kemudian ini sangat menarik ya, makanya perlindungan saksi dan korban itu sangat penting, gitu. Betul. Karena dari itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik ya, bahwa dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi, ya, itu saya melihat mereka itu ketangkep, salah satunya adalah karena sudah sangat rakus, greed. Tamak sekali. Jadi udah maling tapi pengen lebih besar lagi. Betul, udah terlalu ekstrim. Ya bahkan mungkin banyak orang yang mengatakan sakti gitu ya. Di kasus ini disebut namanya lolos. Di kasus yang lain ada namanya lolos, tetapi suatu waktu ya sepandai-pandainya tupai melompat, dia nggak akan ikut olimpiade gitu. Iya benar. Itu aja. Ya, jadi ya kembali lagi ya bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa ya itu merupakan kegiatan proses internal kementerian ataupun lembaga. Nah, taunya ada korupsi ketika ada yang melaporkan. Makanya kita harus angkat topi kepada orang yang melapor. Kenapa? Karena ya dia itu akan dicap pengkhianat, yang pertama. Betul. Ya, sehingga kemudian yang kedua ada kan, makanya ada perlindungan, ada kerahasiaan. Ya, jadi kalau mereka mengadu ya kan ada kerahasiaan, ada perlindungan ya. Kemudian kalau misalnya perlu banget dicarikan pekerjaan baru, dijadikan identitas baru. Gitu ya. Kayak di TV-TV gitu kan. Gitu. Jadi kalau memang dibutuhkan. Seperti itu. Tapi kalau masalah pemilihan prioritas kasus yang ditangani, kalau ini itu kan mungkin nggak sih kalau ini ada akan dugaan masyarakat ya Mas? Biasanya ini karena rezimnya berganti nih. Ini udah bukan kubunya ini yang megang nih sekarang. Jadi operatornya diganti, operatornya kemarin disikat semua nih gitu. Ada pemain baru. Iya, atau kayak transfer pemain bola. Iya. Jadi cara menggantinya di kasus ini biar berganti nih operatornya nih gitu. Nah, persepsi itu kan bisa jadi gitu ya. Iya. Bahwa kok dulu dia orang berkuasa tiba-tiba kena seperti kasus yang nanti panas dingin lagi di sini. Ya, editor kerja. ya intinya itu kan persepsi ya. Tapi bagi saya apapun itu yang penting adalah pembuktiannya kuat. Oke. Bukan rekayasa. Misalnya
menanam barang bukti, plan evidence gitu kan. Saksi ditekan untuk ngomong tidak benar. Ya kan? Kemudian rekayasa ya suatu perbuatan, kalau itu kan udah nggak benar gitu ya. Tapi saya katakan bahwa tadi persepsi itu saya pikir sah-sah saja. Ya karena memang itu yang terjadi. Kok dia berkuasa, disebut namanya, lima duit dan sebagainya, kayak anteng-anteng aja gitu kan. Begitu ganti pimpinan selesai ya kan, kena semua. Jadi tapi nggak masalah bagi saya ya, karena bagi saya yang penting ada pembuktian, nggak direkayasa, nggak ada apapun yang istilahnya membuat bahwa dia itu adalah terzolimi. Karena bagi saya yang dihukum itu kan adalah orang yang jahat, bukan hanya sekedar orang yang salah, ya kan? Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan administrasi dan sebagainya, dia nggak punya mens rea, tentu kan bukan tindak pidana. Tetapi ketika dia emang ada niat jahat dengan kesalahan administrasi dia, ya bahwa memang kesalahan-kesalahan itu disengaja, ya dolus gitu kan, itu ya tentu pasti ada gitu ya. Jadi ya memang ini yang menarik ya. Tapi walaupun memang sampai saat ini saya belum pernah menemukan ada koruptor di awal-awal itu langsung ngaku gitu kan. Memang sih kalau ngaku penjara penuh gitu kan. Iya. Jadi ujung dulu ya, baru ngaku. Jadi harus kuyu-kuyu dulu begitu. Bahkan banyak juga yang pasang badan. Ini menarik ya, pasang badan. Tapi sekali lagi bahwa ya seharusnya yang dilakukan oleh penegak hukum itu bukan tebang pilih ya, tapi tebang matang. Yang sudah ada bukti-buktinya. Kalau misalnya tebang pilih ya tentu akan dianggap ada intervensi kekuasaan, mentang-mentang dia keluarganya ini, ya kan? Tapi pernah ada request? Nggak ada, request nggak ada. Ada, Karena ya? pasti semuanya itu ujungnya adalah dari pengaduan. Kan bisa diaudit. Kalau misalnya request kan bisa jadi jadi penyidikan, ya kan? Ya. Atau request baliknya, ada pengaduan tapi requestnya adalah hentikan, jangan dilanjut. Nggak bisa, karena kan yang menarik kalau di KPK itu kan kita kan dari berbagai macam lembaga ya. Kepolisian, kejaksaan, kemudian dari di internal KPK sendiri itu kan saling mengawasi. Nggak ada yang berani, emang ada yang bermain misalnya, tapi mainnya sendirian. Kayak dulu misalnya si Robin, ya kan? Dia main sendiri. Ya nggak apa-apa, kan udah terpidana juga. Misalnya temennya Batman tadi. Dia akhirnya kena kan karena tapi kan sendiri. Ya kan nggak terlibat yang lain. Jadi nggak, di KPK itu nggak bisa kayak misalnya menguasai pimpinan. Kalau menguasai pimpinan nggak menguasai pegawai, gitu kan, beda gitu. Jadi memang ya saya pikir KPK memang harus seperti sekarang, nggak boleh homogen gitu kan, kan dengan kewenangan yang begitu luas, seperti itu. Oke bang, ini kan juga ada dari KPK bentuk pencegahan tadi yang sempat abang singgung di awal, adanya penghargaan zona bebas korupsi. Itu menjamin nggak sih bang adanya sebuah instansi mendapatkan penghargaan tersebut lalu instansi tersebut bebas dari korupsi? Iya kan, memang kan selalu di disclaimer ya. Bahwa itu kan terkait dengan tata kelola. Bebas dari korupsi itu artinya proses-proses formilnya sudah dilakukan secara benar. Tapi kan kita tahu korupsi itu kan adalah kejahatan tersembunyi. Korupsi itu adalah kejahatan yang ada pemufakatan jahatnya. Ya. Jadi ketika ada orang ya, dia bagian pencegahan diceritakan, diberikan dokumen bagaimana upaya pencegahan, ya pasti iya aja gitu kan. Gitu. Sama kayak misalnya audit WTP pun wajar, belum tentu iya tidak. Ada beberapa kasus WTP tapi ternyata korupsi. Karena apa? Karena yang dilihat kan dokumen formalnya ada. Belum materialnya. Sementara korupsi itu kan material. Ya kayak kasus pengadaan Chromebook misalnya, lagi gitu ya. Itu kan udah ada pendampingan misalnya. Ya kan, tapi kan pendampingan dan ada beberapa kasus yang lain lah. Karena banyak juga ada pendampingan dari instansi lain dan sebagainya. Tapi kan pendampingan itu kan hanya apa yang tampak. Global ya. Apakah sudah ada pengadaan? Sudah. Ya kan, apakah sudah ada ini? Sudah. Orang e-katalog aja ternyata kita tahu bisa diakalin. Mereka sudah ada kesepakatan dengan pengusaha yang ada di e-katalog akan dipilih dan menang. Ya kan? Jadi ya menurut saya ya sistem itu kan juga bisa diakalin, ya kan, karena masih tangan manusia, ya kan, belum murni AI gitu ya, seperti yang lagi tren sekarang, seperti itu.
Siap. Oke, jadi kalau terkait tadi ya Bang, Bang sempat menyinggung tentang WTP. Iya. Nah, ya tentu kan dan juga pendampingan nih. Karena biasanya kan kalau yang sudah sangat berhati-hati ya, sebuah lembaga yang sangat berhati-hati mereka minta pendampingan kejaksaan, KPK, BPKP kan. Betul. Terus juga nanti di ujung diaudit juga oleh BPK. Betul. Nah, ini maksud saya sudah didampingi pembuatan dokumennya, rapat-rapatnya didampingi, terus masih bisa ada celah, itu salahnya di mana Bang? Ya salahnya kan tadi saya katakan, mereka kan hanya di lega formal aja, hanya dilakukan di hari kerja misalnya, kan di luar itu kan nggak ada yang tahu ternyata perusahaan ini yang sudah dimenangkan. Kan mereka hanya melihat tata kelolanya aja. Apakah ada pengadaan? Ada. Apakah menggunakan di katalog? Ya, menggunakan. Tapi sebenarnya yang disetting menang sudah ada. Disuruh mendaftar di katalog. Betul. Apakah kemudian bagaimana pembuatan HPP-nya, HPS-nya, HPS sendiri gitu ya? Ada. Tapi kan cara membuat HPS-nya ternyata diserahkan sama vendornya. Vendornya yang ikut menentukan harganya. Iya, vendornya ikut menentukan HPS, harga perkiraan sendirinya. Jadi dan ternyata sudah ada ngopi-ngopi antara vendor sama PPK misalnya, ya kan, atau dengan kepala lembaga negara atau dengan menteri ataupun dengan kepala daerah. Jadi udah ditunjuk, dipanggil ke pendopo misalnya kalau kepala daerah gitu kan, nanti yang menang ini ya kan. Jadi itu semua sudah diatur. Jadi bagi saya pendampingan itu memang perlu kalau memang yang didampingi itu mau benar. Tapi kan akhirnya pendampingan itu kadang-kadang hanya formalitas dan kemudian hanya menjadi tameng. Dan benar kan, dalam beberapa kasus korupsi yang ditangani, salah satu alasan mereka mengatakan tidak korupsi, orang udah didampingi kok. Ingat loh, didampingi itu kan, pendampingan itu kan nggak ada namanya kewenangan. Mereka hanya rekomendasi. Dipatuhi syukur, nggak dipatuhi ya sudah. Iya kan? Jadi seperti itu. Jadi pendampingan itu bagi saya akan efektif ketika yang didampingi benar-benar mau berjalan, mau dalam koridor yang benar. Tetapi kan pendampingan ini tidak bisa menjangkau hal-hal yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat misalnya pasti bisa. Karena kan pendampingan itu apa sih? Pendampingan itu kan pasti yang mendampingi itu udah memahami tentang namanya proses tata kelola. Paham ini celahnya di mana, berikan masukan. Tapi ya tadi yang saya katakan, apakah masukan itu didengar atau tidak? Kayak lagunya ini kan, yang lagu didengar gitu kan, mungkin karena tidak didengar gitu ya. Benedetta ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bernadia. Oh Bernadia. Ala Bernadetta temennya kita ini. Halo Mbak Deta. Salam ya Mbak Yuni. Ternyata lebih terkenal dibanding Bernadia Mbak Bernadetta. Gitu ya Bernadia. Kemudian yang kedua, itu kan biar kita jok ada kan. Ngeles aja penyidik. Ya kemudian posisi kita bakal digeser nih. Lebih lucu ini ya. Narsumnya dibanding hostnya. Jadi narsum sekaligus host. Iya. Jadi berbicara waktu nyidik bercanda gini juga sih. Enggak lah. Bercanda tadi dikasih nilai merah semua nih. Bercanda gitu kan. Biar cair, biar ngaku. Enggak begitu bercanda gitu kan, besoknya tersangka. sakit tapi tidak berdarah kan gitu. Wawancaranya seru tadi, baik-baik aja wawancaranya gitu kan. Tiba-tiba besok diumumkan tersangka. Dapat rompi. Udah nyaman, udah cerita apa adanya gitu. Tiba-tiba tersangka. Begitu terakhir Pak, ini tolong dipakai rompinya. Rompinya tahanan. Nah, staf sus ini ya kalau dia melakukan sesuatu ya tentu atas perintah menteri, nggak bisa ujuk-ujuk gitu kan. Dan staf sus juga paham dia ada di situ karena menteri. Sehingga yang dilakukan adalah mengamankan kepentingan menteri.